Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Mas Ronald bisa dipimpin. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu mau mengecek presisi terlebih dahulu ya. Wilda, Suci Agustina, hadir Bu. Olin Fatimah Zahra, hadir Bu. Cindy Wahyu, hadir Bu. Oke, ada yang tidak datang? Ada Bu. Siapa? Sylvina. Sylvina. Ya. Sama Sylvina. Ya. Karena apa? Sakit. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Nah, sebelum itu ada yang tahu apakah itu ruang? Tidak tahu. Tidak tahu? Belum tahu. Oke. Nah, ruang adalah suatu tempat yang ada di permukaan bumi yang ditempati atau ditempat tinggali oleh manusia atau makhluk hidup. Nah, untuk sumber daya alam sendiri ada yang tahu? Tidak ada. Nah, sumber daya alam merupakan suatu sumber yang dimana bisa kita ambil atau kita manfaatkan sebagai manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, untuk ruang tempat tinggal manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah dataran rendah, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga pesisir pantai. Nah, selanjutnya Ibu ada video, silakan bisa disimak yang baik ya. Halo sobat belajar, kali ini kita akan belajar tentang karakteristik ruang dan sumber daya alam yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai yang terletak sekitar 200 meter dari atas permukaan laut. Karakteristik dataran rendah yaitu memiliki tanah yang datar, luas, dan subur. Terdapat banyak aliran sungai atau ketersediaan airnya cukup, dijadikan sebagai jalur transportasi dan pemukiman penduduk. Dengan adanya tanah yang subur, sehingga sangat cocok dimanfaatkan untuk bercocok tanam tumbuhan atau dijadikan lahan pertanian, perkebunan, peternakan, dan industri. Sumber daya alam yang ada di dataran rendah yaitu ada tanaman padi, jagung, kedelai, bawang merah, kacang hijau, dan masih banyak lagi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang terletak sekitar 500 meter dari atas permukaan laut. Karakteristik dataran tinggi yaitu memiliki suhu yang dingin dan sejuk serta memiliki tanah yang subur. Dataran tinggi digunakan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan perkebunan. Bentuk persawahannya dibuat terasering agar mencegah terjadinya longsor. Dataran tinggi juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata atau tempat rekreasi. Sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi yaitu ada sayur mayur, kopi, teh, dan masih banyak lagi. Pantai merupakan perbatasan antara daratan dan lautan. Karakteristik daerah pesisir pantai yaitu memiliki tanah yang berpasir, jadi daerah tersebut relatif panas. Pantai dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata, pelabuhan, pasar ikan, dan spot foto. Sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu budidaya ikan, rumput laut, kerang, pembuatan garam, pembuatan kerajinan dari bahan laut, dan hutan mangrove. Nah, itu tadi karakteristik ruang lingkungan hidup manusia dan sumber daya alam di dalamnya. Sampai jumpa sobat belajar. Nah, dari video tersebut kalian telah mengetahui karakteristik atau ciri-ciri dari dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Ada yang mau menyebutkan karakteristik atau ciri
yang tahu? Saya Bu, sayur-sayuran. Iya, sayur-sayuran. Terus? Singkong. Tebu. Ada lagi? Ubi-ubian Bu. Ya benar. Selain adanya tumbuhan dan tanaman di dataran rendah juga kaya akan hewan-hewanan. Nah, dari adanya sumber daya alam tersebut, penduduk masyarakat dataran rendah memanfaatkannya untuk dijadikan kebutuhan sehari-hari seperti makan pokok, kemudian ada juga menjadi mata pencaharian atau sebuah pekerjaan, di mana dengan adanya tanah yang subur tersebut, petani memanfaatkannya dengan menanam sebuah tanaman padi, kemudian sayur-sayuran, buah-buahan, dan ada juga yang memiliki pekerjaan sebagai pedagang, di mana pedagang tersebut menjual buah-buah atau hasil panen dari pertanian tersebut. Selanjutnya, adakah yang tahu karakteristik atau ciri-ciri dari dataran tinggi? Sejuk. Ya, suhunya sejuk atau udaranya sejuk. Ada lagi? Saya Bu, jalannya naik turun. Udaranya naik turun, terus? Apa lagi? Nah, selain dataran rendah, dataran tinggi juga memiliki tanah yang sangat subur. Nah, adakah yang tahu perbedaan tanah dataran rendah dan dataran tinggi? Ada yang tahu? Dilihat dari warnanya. Biasanya dataran rendah memiliki warna hitam. Kalau dataran tinggi, ya warnanya merah, benar sekali. Jadi di dataran tinggi juga kaya akan tumbuh-tumbuhan dan hewan. Jadi penduduknya juga bermata pencaharian sebagai petani, pedagang, kemudian ada juga peternak. Nah, selanjutnya dataran pesisir pantai. Ada yang tahu karakteristiknya? Panas Bu. Suhunya panas. Terus? Ada lagi? Kayak akan ikan. Kayak akan ikan, Banyak air. banyak air. Ada hutan bakau. Ya, betul. Oke. Dengan adanya sumber daya alam tersebut, penduduk masyarakat di pesisir pantai memanfaatkannya sebagai contohnya nelayan untuk mencari ikan, kemudian pedagang yang menjual ikan-ikan tersebut, kemudian ada juga dijadikan objek wisata atau bisnis yang menciptakan sebuah wisata. Contohnya di sekitar kita ada pantai. Ada yang tahu pantai di mana? Pantai Rembang. Iya, pantai di Rembang apa namanya? Karangjae. Ada Karimun Jawa. Iya, Karimun Jawa. Ada pantai Bandengan. Ada pantai Sambut juga. Oke. Paham anak-anak? Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, sekarang Ibu mau membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nah, tiap-tiap kelompok bisa diisi 3 atau 4 orang. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing? Oke, sekarang nanti tugas kalian adalah menyelesaikan LKPD yang saya berikan. Nah, setiap kelompok nanti mendiskusikan tentang topik karakteristik ruang dan sumber daya alam dengan topik yang berbeda-beda. Ibu kasih waktu 10 menit, kalian bisa berdiskusi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, silakan dikerjakan. Halo. Ini kan sawah, berarti piye yo? Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, berhubung waktunya selesai, silakan masing-masing kelompok dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Nah, kita mulai dari kelompok pertama. Silakan. Karakteristik dari dataran rendah yaitu memiliki tanah yang datar dan luas serta subur, terdapat banyak aliran sungai, ketersediaan airnya cukup, dijadikan jalur transportasi dan sebagai pemukiman penduduk. Yang kedua, sumber daya alam yang ada di dataran rendah yaitu tanaman sayur-mayur seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, kacang hijau, dan hewan seperti ayam, bebek, ikan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dataran rendah yaitu dengan menanam padi atau tumbuhan, beternak ayam, kambing, dan hewan lain. Dan kita dapat memanfaatkan sumber daya alam tersebut sebagai bahan makanan pokok dan mata pencaharian. Pekerjaan penduduk dataran rendah yaitu sebagai petani, pedagang, peternak, buruh pabrik, dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak. Oke, ditemukan untuk kelompok 1. Selanjutnya dari kelompok 2, silakan bisa berkumpul untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Halo.
dijadikan objek wisata atau tempat rekreasi. 2. Sumber daya alam yang terdapat pada dataran tinggi yaitu tanaman mayur, yaitu kol, wortel, brokoli, dan lain-lain. Ada hewan-hewan, kebun kopi, kebun teh, kebun bunga, dan lain-lain. Cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di dataran tinggi yaitu memanfaatkan tumbuhan dan hewan yang ada, menanam padi atau berbuah sayur-sayuran, beternak hewan, merawat lingkungan, dan menciptakan objek wisata lainnya. Pekerjaan penduduk masyarakat dataran tinggi yaitu sebagai petani, perkebunan, peternak, dan pembisnis wisata. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 2? Ya, betul. Jika tidak ada, beri depan untuk kelompok 2. Sekarang di depan kelompok 3 untuk memanfaatkan hasil diskusinya. Karakteristik daerah pesisir pantai yaitu memiliki tanah yang berpasir, suhunya panas, banyak tanaman pohon kelapa, sebagai objek wisata dan sebagai tempat rekreasi. Nomor 2, sumber daya alam yang terdapat di pantai yaitu ikan-ikanan, rumput laut, karang, kepiting, pembuatan garam, pembuatan kerajinan dari bahan laut, dan hutan mangrove. Nomor 3, cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di pantai yaitu dengan memanfaatkan hewan yang ada di laut, budidaya tambak, merawat lingkungan dan menciptakan objek wisata, menjual kerajinan dan lainnya. Pekerjaan penduduk di pesisir pantai yaitu sebagai nelayan, petani, tambak, pedagang ikan atau kerajinan, dan pebisnis wisata. Oke, beri tepuk untuk kelompok 3. Oke anak-anak, tadi telah didiskusikan kalian mengenai dataran rendah, tinggi, dan juga pesisir pantai. Nah, untuk jawaban kalian semuanya benar. Jadi beri tepuk untuk kesimpulan. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, sekarang ibu punya beberapa soal yang harus kalian jawab untuk evaluasi. Baik, ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soal tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik, waktunya selesai, bisa dikumpulkan di meja. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pada pembelajaran pada hari ini. Nah, tadi kita telah membahas apa aja? Dataran tinggi pesisir pantai. Itu merupakan apa? Ruang lingkup atau tempat tinggal Manusia. Nah, tadi juga kita telah membahas tentang sumber daya alam yang ada di dataran rendah, tinggi ataupun pesisir pantai. Banyak ya sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut. Ya. Ada apa saja? Ada apa saja? Pokoknya banyak sekali ya. Nah, terus bagaimana cara kita memanfaatkannya? Pekerjaan apa saja yang ada di dataran rendah, tinggi ataupun pesisir pantai? Oke, bagus. Sebelum ibu tutup, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke. Terima kasih untuk semangat belajarnya hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.